Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul penyebab Glenn Fredly meninggal karena sakit radang selaput otak. Beritanya datang dari bangkapost.com. Penyebab Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu karena menderita sakit radang selaput otak. Kabar duga berpulangnya Glenn dibenarkan oleh rekan sesama musisi Tompi. Telah berpulang saudara kami Glenn Fredly malam ini. Mohon dimaafkan atas salahnya, dia yang selalu hadir menggerakkan kita semua, tulis Tompi melalui pesan WhatsApp kepada kompas.com. Glenn, suami Mutia Ayu, meninggal dunia juga disampaikan Billboard Indonesia di Instagram. Berita duka kembali datang di dunia musik Indonesia. Glenn Fredly Devianola Tuihamalo meninggal dunia hari Rabu 8 April 2020. Ia menghembuskan napas terakhir di usianya yang ke-44 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh sahabat dekat sekaligus rekan seprofesinya Tompi. Menurut Tompi, Glenn meninggal karena radang selaput otak. Meninggalnya tadi jam 6 sore di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, kata Tompi. Hingga saat ini jenazah Glenn masih berada di rumah sakit dan belum diketahui akan disemayamkan di mana. Pihak keluarga hingga saat ini belum memberikan keterangan. Glenn kelahiran Jakarta 30 September 1975, meninggalkan seorang istri Mutia Ayu dan seorang anak perempuan. Biodata lengkap dan karir Glenn Fredly. Biodata lengkap dan karir Glenn Fredly. Lahir dengan nama lengkap Glenn Fredly Devianola Tuihamalo, lahir di Jakarta 30 September 1975. Glenn Fredly hingga kini masih aktif sebagai musisi ternama tanah air. Dilansir dari surya.co.id dari Wikipedia, mantan suami Dewi Sandra itu mengawali karirnya saat dia menjadi vokalis Funk Section. Pada tahun 1995, setahun setelah ia lulus SMA pada tahun 1994, Funk Section meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. 3 tahun kemudian Glenn Fredly bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 buah lagu. Dalam album itu terdapat 3 buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn, yaitu Kau dan Cukup Sudah serta Mobil Mama yang menjadi hits di Malaysia. Album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Seperti album perdananya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Ami Notokosin. Album ini pun bernasib sama seperti album sebelumnya meskipun cukup dikenal namun kedua album Glenn Fredly ini belum memenuhi keinginan major label, baik itu dari segi popularitas maupun penjualan. Dengan keraguan besar dari pihak label, Glenn yang beragama Kristen ini meluncurkan album ketiganya bertajuk Selamat Pagi Dunia pada tahun 2003. Tadinya banyak hits yang muncul dari album ini. Hits yang paling mengguncang Indonesia adalah lagu Januari. Keberhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album repackage tahun 2004 dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.